Kembali di Anju Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, diduga regulator bocor tabung LPG 3 kg di rumah warga di Kampung Tegal Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat meledak hingga membakar seisi ruangan. Akibatnya 3 penghuni rumah mengalami luka bakar. Inilah video amatir kepanikan warga saat melihat kobaran api membakar sebuah rumah di Kampung Tegal Mangga, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas melon 3 kg hingga memporak-porandakan seisi ruangan kamar dan atap rumah. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius di bagian wajah, tangan, dan kaki dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Ketiga korban kini mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Akan menyalakan kompor untuk memasak. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ada kebocoran dari tabung gas yang akan dipergunakan tersebut, sehingga ketika dia menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan menyambar kepada tubuh korban. Kasus kebakaran akibat gas bocor ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah dengan mengamankan barang bukti tabung gas LPG serta selang regulator. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari.
Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki utang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya. Klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum, tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang.
Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Kami ulas lengkapnya saja, tetaplah di iNews Sore.